Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah, kita diberikan nikmat iman, Islam dan sehat sehingga kita bisa melakukan salat zuhur berjamaah, bisa iktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur sampai bertemu dengan bulan Ramadan di minggu depan insyaallah. Sebetulnya temanya mau persiapan bulan Ramadan tentang kesehatan. Mungkin masih ada Rabu di depan, jadi saya berikan tema tentang bagaimana kontribusi kita sebagai tenaga kesehatan, bagaimana kita menghantarkan pasien itu bisa husnul khotimah. Pasien ke rumah sakit itu datangnya, kalau opname itu keluarnya itu cuma 3, sembuh, tetap aja negara itu, atau meninggal. Jadi kada banyak sembuh, alhamdulillah, panjang umur itu. Maka itu aja nanti home care, namanya perawatan di rumah, lanjutan. Atau sudah sampai takdirnya meninggal. Apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa bantu adalah kita ikhtiar sebagai tenaga kesehatan untuk membantu pengobatan sampai semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan sesuai dengan harapan pasien dan keluarganya, untuk membantu penyembuhan, walaupun sebetulnya penyembuhan itu semata-mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang meninggal itu sudah takdirnya. Tetapi ada satu waktu yang paling penting yang kita bisa bantu, dan itu penentu dari kita selama hidup, penentunya itu di akhir, husnul khotimah. Hitungan detik-detik aja lah, detik-detik di mana kita bisa mencapai suatu pilihannya cuma 2. Kalau kada husnul khotimah, su'ul khotimah. Bila kada bagus di akhirnya atau kebalikannya. Tentu kita berharap semua menjadi yang husnul khotimah. Walaupun sebetulnya itu masing-masing tergantung amal ibadah selama yang dilakukan oleh kita semua, kan? Tetapi ada usaha kita. Apa usaha kita sebagai tenaga kesehatan untuk membantu pasien yang sakaratul maut? Mungkin hampir banyak lah yang pasien sakaratul maut itu adanya di rumah sakit. Kebetulan spesialis saraf, pasien datang tudungan koma. Jadi kalau meninggal tuh hampir tiap hari ada aja lah. Jadi, ya mungkin sudah biasa. Cuma sebagai kita pembelajar, kita bisa membantu bagaimana menyiapkan akhirnya supaya pasien itu menjadi husnul khotimah. Harapannya apa? Harapannya mudah-mudahan kita yang membantu juga husnul khotimah. Jadi karena membantu orang kadai juga kan lain juga lah. Jadi kita membantu, mudah-mudahan kita juga mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi ada beberapa kitab, contohnya di Fikih Sunnah Said Taufik jilid 2 yang menyebutkan yang bisa kita bantu adalah, pertama adalah membantu mentalkinkan. Disebutkan bahwa apabila sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, surga balasannya. Cuma sedikit la ilaha itu perlu sebetulnya latihan dari waktu mulai hidup. Ayolah, hanya hasilnya di akhir itu. Nah, cuma kita bisa membantu dengan itu. Jadi apa teknisnya? Teknisnya kita menuntun lah. Jadi bukan memaksanya menyampaikan, menuntun bacaannya itu, tuntunlah orang yang sakaratul maut dengan mengucapkan la ilaha. Jadi kita bisik ya. Kalau kita yang mungkin keluarganya, anaknya paling nyata tuh anaknya memang dulu lah. Kadang-kadang ada juga keluarganya, anaknya kemana gitu kan. Padahal ini sakaratul maut, abah mamanya sudah. Jadi kalau sudah sakaratul maut jangan lagi jauh-jauh.
anaknya pada jangan ditinggalkan abah mama. Kalaupun tinggalkan bergantian. Nah itu dia. Kenapa? Karena pada saat-saatnya kita kadang-kadang dokter ada punya data-data klinis bahwa ini akan meninggal, tuh ada datanya lah. Oh ini jangan ditinggalkan, jangan jauh-jauh, keluarga jauh, kiawi. Nah itu tanda-tanda sudah artinya kondisi sangat kritis. Jadi adalah menuntun, membacakan talqin kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi teknisnya ya kita tuntun bisiki pelan-pelan la ilaha illallah sampai kau mengucap. Kalau sudah mengucap tuntun deh. Yang intinya adalah pasiennya kau mengucapkan la ilaha illallah. Dah, sudah tuntun. Tidak usah diulang-ulang sampai bawah lah. Intinya kalau koma bang ya bedok. Nah koma kada sadar tetap ditalkinakan walaupun anulah, jadi tetap ikhtiarnya kita kalau bahasa kita lah. Yang kedua menurut kitab itu bahwa yang kita bisa lakukan adalah membacakan Yasin. Nah, mungkin Yasin ini kita banyak membaca Yasin biasa, cuma ternyata di hadis itu bahwa Yasin bagus untuk mempermudah keluarnya roh dalam badan. Siapa yang membaca, kita banyak aja mah kalau pamalon pisip lah ke ruangan Yasin itu dianak di kepala biasanya di bantal. Jadi wujudnya bagus saja bang, cuma itu kalau mama dibaca, jadi bukan hanya diandak gitu. Jadi bacakan Yasin. Nah itu bagus untuk mempermudah keluarnya roh. Mudah-mudahan pasiennya bisa husnul khotimah. Jadi itu yang bisa kita bantu membantu mengucapkan kalimat tauhid, dan kedua mengucapkan Yasin. Itu. Lalu bagaimana untuk kita? Nah, sekarang kitanya pulang lah. Ini gagasan pasien, kitanya bagaimana? Kita menyiapkan supaya husnul khotimah juga. Nah, jadi memang salah satunya dengan banyak-banyak berdoa untuk minta husnul khotimah. Nah, doanya mungkin di dalam doa salamat sudah ada Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Jadi pemudahkanlah kita dalam sakratul maut. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita sebelatan ini selama dalam menjalani hidup, sisa hidup sebetulnya dok lah. Jadi kita hidup ini mudah-mudahan kita bisa tujuannya menuju satu, akhirnya adalah penutupnya husnul khotimah. Mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan. Mudah-mudahan kita semua bisa apalagi menjelang bulan Ramadan bulan depan, minggu depan, mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan ibadah-ibadah yang bisa mencapai tujuan ibadah dari puasa adalah muttaqin sebagai dalam Quran. Jadi itu tujuannya nanti di akhir hidup kita husnul khotimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.